Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan calon menteri dan wakil menteri di kediaman Hambalang dalam rangka pembekalan isu aktual jelang pergantian kabinet. Kita tidak tahu saudara sekalian ya, apakah si A, si B, si C yang sudah dipanggil itu bakal dilantik atau tidak sebagai menteri. Tetapi paling tidak, banyak sekali orang bermasalah di sana ya. Tapi mudah-mudahan ya, ada blessing in disguise. Kita tipu aja Jokowi. Pura-pura kita panggil tuh orang-orangnya yang direkomendasikan. Saya tahu korup-korupnya di mana. Kan nggak mungkin nggak tahu Prabowo Subianto korup-korupnya di mana. Atau kalau sama-sama pegang kartu ya sudah. Maka omon-omon doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan salam akal sehat. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 2024-2029 tinggal menghitung beberapa hari lagi. Dan Pak Prabowo sepertinya sudah mencuri start, yaitu dengan pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri, di mana banyak nama-nama yang dipanggil Pak Prabowo kemarin. Nah, yang menarik adalah nama-nama itu kebanyakan adalah bekas dari menterinya Pak Jokowi. Dan yang menarik lagi bahwa nama-nama tersebut sepertinya bermasalah, pemirsa. Ya, publik sendirilah yang menilai bahwa nama-nama itu bermasalah. Dan seorang pakar hukum tata negara, Refli Harun, mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini. Menurutnya, Pak Prabowo sengaja memasukkan nama-nama yang bermasalah itu agar publik mengetahui kejelekan dari mereka. Ya, bisa dibilang Pak Prabowo ingin membuka aib para tokoh-tokoh tersebut lah. Ini menarik nih. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Tentu dia harus merekrut kabinet, anggota kabinet orang yang tidak bermasalah. Kita tidak tahu saudara sekalian ya, apakah si A, si B, si C yang sudah dipanggil itu bakal dilantik atau tidak sebagai menteri. Tetapi paling tidak, banyak sekali orang bermasalah di sana ya. yang merupakan mungkin bagian dari justru praktik-praktik korupsi. Bahkan di antara mereka dia mengatakan negara ini sudah rusak berat kalau kita tidak ikut main, orang lain yang akan dapat. Kan kacau jadinya. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau seandainya kita mau memberantas korupsi, ya harus ditunjukkan dengan contoh. Jangan kemudian omon-omon doang. Cuma saya berharap, ya kan, barangkali dia sedang menenggang perasaan Jokowi. Maka dipanggillah menteri-menteri era Jokowi yang terbukti berapa di antaranya bermasalah. Bermasalah karena tidak diproses saja. Bermasalah isunya sudah banyak sekali. Baik isu dugaan penyalahgunaan kewenangan, ya termasuk korupsi kan. Kemudian ada saudaranya yang bermain dan lain sebagainya. Masih juga dia dipanggil untuk menjadi menteri. How come? Kalau kita mau memberantas korupsi. Dan celakanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang selama ini justru menjadi pusat persoalan, pusat permasalahan. Si A, si B, si C. Tentu saya kan tidak bisa mengatakan satu demi satu karena menghargai azas praduga tak bersalah dan kemudian menghindari dari delik. Tapi kan imajinasi publik kan tahu ada menteri yang isunya ya sudahlah ya kan, dari mana sih kekayaannya ya kan, selama menjadi menteri tiba-tiba kekayaannya luar biasa naik berlipat-lipat, bahkan ya udahlah. Jadi saudara sekalian, ada yang menyalahgunakan jabatan dari awal jadi menteri, kampanye untuk menjadi presiden, bahkan bikin tim, bayangkan, dan timnya itu bahkan membeli program untuk kemudian mempopulerkan dirinya, walaupun nggak dapat juga slotnya baik presiden maupun wakil presiden, kan parah. Lalu masih dipanggil juga. Jadi apakah kemudian Prabowo Subianto cuma omon-omon memberantas korupsi, yaitu akomodir orang-orang yang curang culas dalam membantu kemenangannya dalam pemilu kemarin, menggunakan resources negara, menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan. Kalau itu yang nggak ada harapan, tapi mudah-mudahan ya ada blessing in disguise. Kita tipu aja Jokowi. Pura-pura kita panggil tuh orang-orangnya yang direkomendasikan. Saya tahu korup-korupnya di mana. Kan nggak mungkin nggak tahu Prabowo Subianto korup-korupnya di mana. Atau kalau sama-sama pegang kartu ya sudah. Maka omon-omon doang. Jadi yang diberantas tuh ya pemain-pemain baru, pemain-pemain lama dibiarkan saja. Itu sama seperti tata kelola migas ya. Tata kelola migas, coba bayangkan. Direkomendasikan tumbuh lagi di tempat lain. Begitu Petral dibubarkan, yang semacam Petral konon muncul lagi. Itu interview saya terakhir dengan Faisal Basri. Jadi saudara sekalian, pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatannya. Gak bisa rakyat dibingungkan. Ini katanya memberantas korupsi. Lah, bagaimana indikatornya? Gini saudara sekalian, kalau kita mau bicara soal prestasi pemerintahan Presiden Jokowi, kita lihatlah ekonominya, satu ya. Yang kedua kita lihat korupsinya. Yang namanya indeks persepsi korupsi kita itu jalan di tempat. SBY 2014 itu 34. Sekarang balik 34 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Artinya
pemberantasan korupsi gagal kalau jalan di tempat. Artinya upaya yang dilakukan itu tidak berbuah hasil. Itu gagal namanya, ya. Kalau modalnya 34 kemudian jadi 34 lagi, gagal. Bukan seperti Denny Ja yang mengatakan netral, gagal kalau saya. Yang berhasil itu, ya, nggak ada netral dalam pemberantasan korupsi. Gagal atau berhasil. Berhasil tuh forward, ya kan? Jalan ke depan, put forward. Kalau gagal itu jalan di tempat atau mundur, itu gagal loh. Jadi dua saja. Mana ada netral? Ada pemberantasan korupsi netral, tidak berhasil dan tidak gagal. Gagal. Kalau Anda tidak maju, gagal namanya, ya. Itu satu hal. Dan yang kedua, saya coba kita lihat ya, kalau kita bicara mengenai tim ekonomi, kita lihat pertumbuhan ekonomi salah satu aspeknya. Ini kan pertumbuhan ekonomi hal yang sifatnya makro, ya. Ini ada data dari Awalil Rizki, ya, seorang ekonom dari Bright Institute. Itu bisa ditampilkan ya. Nah, itu kita lihat tuh. Dia membandingkan, ya, pertumbuhan ekonomi dengan target RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan dengan capaian pemerintahan sebelumnya. Fair kan? Jangan Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain. Kalau Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain, gawat kita. Nggak ada ukuran. Ukuran itu harus ukuran yang dimandatkan oleh aturan dan dimandatkan oleh rakyat melalui aturan tersebut, ya. Maka tidak ada pertumbuhan ekonomi yang mencapai target pertumbuhan sebagaimana dikaitkan dengan RPJM, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sejak tahun 2005 sampai prediksi 2024 selalu di bawah target semua. Kita lihat tuh angka-angkanya, ya. Jadi 2005 itu malah agak sedikit di atas target 2005 ya. Maaf. Ini SBY yang 2005 itu ya. Jadi Jokowi mulai 2014 ya. Coba lihat 2014. Di bawah target semua, 2014 di bawah target. Jadi yang biru itu, saudara sekalian, itu adalah realisasi, ya kan? Kemudian, yang biru adalah RPJMN target, ya, yang biru. Kemudian yang merah itu adalah realisasi dan untuk 2024 perakiraan, ya. Coba bayangkan, 2015 di bawah target, 2016 di bawah target, 2017 di bawah target, 2018 di bawah target, 2019 di bawah target. 2020 minus malah, ya, karena Covid, ya. 2021 di bawah target, 2022 di bawah target, 2023 di bawah target, 2024 diperkirakan di bawah target juga. Jadi 10 tahun memerintah tidak ada pertumbuhan ekonomi yang melebihi target RPJMN. How come kita menyebutnya berhasil, ya? Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya. Nah, dibandingkan dengan pencapaian era pemerintahan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi era Jokowi lebih rendah. 2015 sampai 2019 5,03%. 2020 sampai dengan 2024 3,42%. Itu era pemerintahan Jokowi. 2 periode. Sementara era SBY itu 2005 sampai 2014 5,72% rata-rata. Jadi di atas SBY. Jadi coba bayangkan. Oh, itu karena Covid. Ya sudah, kalau begitu sebelum Covid. Sebelum Covid cuma 5,03% saja pertumbuhan ekonomi. Walaupun memang, ya, kita juga harus lihat faktor-faktor lainnya. Ya, tetapi dua indikator itu gagal, ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kabinet memberantas korupsi, ya kita bingung juga. Tiba-tiba menteri-menteri ini dipertahankan. Coba cek harta-harta kekayaan mereka. Coba cek di mana sumber-sumber penghasilan mereka. Coba cek apakah mereka menjalankan kekuasaan dengan menjalankan prinsip good governance, clean government. Coba bandingkan. Mereka tuh berusaha di mana saja. Apakah usaha tersebut ditopang oleh yang namanya kekuasaan yang merupakan penyalahgunaan kewenangan. Jadi kalau ada pejabat ketika berkuasa bertambah kaya, ya kita patut curiga dia menggunakan kekuasaannya untuk menambah pundi-pundi atau kekayaannya.